Kali ini kita akan bahas penggunaan to be, tapi dalam bentuk lampau, ya, bentuk past. Di video sebelumnya kita sudah bahas penggunaan to be, tapi dalam bentuk present. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya lampau? Disimak ya sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk lampau, kita lihat dulu kembali bentuk sekarang ya, bentuk present ya. Present atau sekarang itu bisa misalnya sekarang, now atau right now, bisa hari ini misalnya today, atau minggu ini you can say this week, atau tahun ini this year. Semua bisa berarti sekarang ya. Contoh misalnya saya mau menceritakan pekerjaan saya sekarang. So I say, I am a teacher. I am a teacher. Itulah pekerjaan saya sekarang. Ini misalnya he is a businessman. Dia seorang pengusaha. Kita pakai he is karena itulah pekerjaan dia sekarang. Ya. Contoh lagi misalnya, cuaca hari ini cerah. Ya. So you say, it is sunny today. Ya, it ini kita bisa gunakan untuk mengganti misalnya cuaca, atau misalnya benda, atau misalnya binatang yang tunggal ya, sifatnya satu aja. Kita pakai it. Yes, it is sunny. Karena today, we say it is sunny today. Contoh lagi misalnya, they are in Jakarta this week. Mereka berada di Jakarta minggu ini. Ya, semuanya menggunakan to be dalam bentuk present karena waktunya memang saat ini. Ya. Am, is, dan are. Ya. Nah, kalau bentuk lampau bagaimana? Ya, ini bentuk lampaunya. Very simple ya. Contoh, saya mau ceritakan pekerjaan saya 5 tahun lalu. So I say, 5 years ago. Ya, jadi ini 5 tahun lalu. Ago ini yang lalu. 5 years ago, I was a student. Saya seorang pelajar atau mahasiswa. I was a student. Perhatikan, saya sekarang pakai was. Tadinya pakai am, karena sekarang lampau menjadi was. Oke. Ini, dia seorang pengusaha. Sekarang misalnya 10 tahun yang lalu, 10 years ago, he was a banker. Ya. Dia seorang bankir ya. Was, is, present, saat ini, lampau menjadi was. Oke. Tanya, kemarin cuacanya berawan. You say, yesterday it was cloudy. Perhatikan ya, it was. Tadi di sini it is karena today, kemarin it was. Ya. Ini juga, misalnya minggu ini they are, misalnya now, sekarang menjadi they were in Bali last week. Ya, last week artinya minggu lalu. Ya, jadi penggunaan waktu lampau seperti last, itu artinya minggu yang lalu. Jadi kalau minggu lalu, last week, tahun lalu bisa last year, bulan lalu bisa last month. Ya. Ya, lihat ya perbedaannya dari sini am menjadi was, is menjadi was, and are menjadi were. Ya, jadi saya ulang lagi, jadi am atau is itu kita rubah menjadi was. Ya. Lalu are ya menjadi were. Ya. Very simple ya. Jadi sementara was itu kita gunakan untuk misalnya subjek I atau he atau she atau it. So we say ya. Kita bilang I was, he was, she was, or it was. Bagaimana dengan were? Ya, kita pakai were itu untuk subjek seperti you, we, and they. Satunya supaya were. Ya. Jadi kita bilang you were, we were, and they were. Nah itu.
Itulah penggunaan perbedaannya antara present, past, dan kita gunakan untuk subjek seperti ini ya. Jadi subjek tunggal pakai was, lalu subjek orang kedua atau orang ketiga tunggal itu kita pakai were ya. Nah, bagaimana kalau kalimatnya negatif? Sangat mudah ya. Kita cukup menambahkan kata not setelah to be-nya. Jadi was atau were kita tambahkan not. Jadi misalnya tadi was kita tambahkan not. Atau kita bisa singkat menjadi wasn't. Ya. Begitu juga dengan kata were ya, were menjadi were not atau weren't ya. Jadi misalnya were not ya. Atau kita singkat menjadi weren't ya. Nah, sekarang kita coba ubah kalimatnya menjadi negatif. Contoh misalnya ini 5 years ago I was a student. Jadi kalau bukan kita bilang 5 years ago I wasn't a student. So kita mengatakan I wasn't a student. Ya, misalnya gitu. 5 years ago I wasn't a student. Misalnya yesterday, kemarin itu tidak cerah ya. So you say it misalnya wasn't sunny yesterday, misalnya contoh ya. Okay, it wasn't. Kalau misalnya ini kita bilang mereka tidak di Bali minggu lalu, so we say kita mengatakan misalnya they weren't in Bali. Ya, mudah-mudahan tulisan saya cukup besar ya, jadi bisa terbaca. Last week. Ya. Nah itu, ini contoh penggunaan dalam bentuk kalimat negatif. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya juga sama seperti penggunaan to be dalam bentuk present. Kita cukup memindahkan to be-nya itu di awal atau di depan subjek. Jadi I was menjadi was I. Misalnya it was menjadi was it. Ya. Jadi kalau kita bilang bertanya, misalnya ini was I a student, you can say was I a student. Ya. Contoh saya bertanya pada diri saya sendiri, was I a student? Ya. Ya, jawabannya untuk seperti ini adalah kalimat tanya yang biasanya dijawab dengan ya atau tidak, yes or no. Ya. Jadi kalau iya kita jawab, oh yes I was. Misalnya kalau ya saya bilang yes I was. Yes. Kalau tidak, ya kita jawab misalnya no I wasn't. Ya, itu ya. Nah, kita bertanya misalnya, apakah cerah cuacanya minggu lalu? Ya, ya kita bilang, was it sunny? Okay, last week. Ya, was it sunny last week? Ya. Sekali lagi, ini juga pertanyaannya adalah ya atau tidak. Jadi kalau iya kita cukup menjawab yes it was. Ya. Tadi contohnya yes I was, ya was I, jadi yes I was. Jadi kalau was it sunny last week, ya, yes it was. Kalau tidak, no it wasn't. Itu maksudnya dari itu. Apakah mereka di Bali minggu lalu? You can say were they in Bali? Okay, were they in Bali last week misalnya gitu kan? Nah, kalau jawabannya ya, kita cukup menjawab yes, they were. Okay, kita jawab misalnya, kita bilang yes, kita sebutnya misalnya yes, they were. Yes, kalau tidak kita jawab
No, they weren't. Ya, very simple. Kita jawab misalnya, no, they weren't. Mudah-mudahan cukup besar tulisannya ya. Bisa dibaca ya, weren't. Yes. Very easy ya. Untuk kata tanya, yes, penggunaan kata tanya seperti what atau why atau how, ya sama juga kita tempatkan lagi di depan sini ya. Misalnya kita tanya di mana mereka minggu lalu, yes. Saya coba tulis di sini ya kalimat tanya. Kita nggak tahu di mana mereka berada minggu lalu. Misalnya minggu lalu, kita bilang where were they last week? Ya, yes. Where, ini saya where ya, ini were. Where were they last week? Di mana mereka minggu lalu? Kita oh, they were in Jakarta. Oh, sorry, in Bali last week. Ya, so they were in. Itulah contoh-contoh kalimat tanya ya. Jadi sangat mudah tadi. Ini adalah bentuk to be dalam bentuk past. Ingat ya, untuk was kita gunakan untuk subjek I, he, she, and it. Lalu untuk were kita gunakan subjek you, we, and they. Ya, jadi ini semua untuk bentuk lampau ya. Kata-kata kerja, kata keterangan misalnya waktu yang biasa kita gunakan seperti misalnya kemarin, yesterday, atau misalnya kita pakai last, artinya yang lalu, ya, seperti ini last. Kalau misalnya minggu lalu, last week, bulan lalu, last month, tahun lalu, last year, yes. Kalau misalnya 2 atau 3 yang lalu, misalnya kita pakai ago. Jadi kalau 2 minggu lalu, kita sebut 2 weeks ago, ya. 3 bulan lalu, 3 months ago. 10 tahun yang lalu, 10 years ago. Itu bentuk-bentuk misalnya kata keterangan waktu yang kita bisa gunakan dalam bentuk past simple. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami penggunaan was dan were. Di video berikutnya, kita akan bahas lagi bentuk simple past dengan menggunakan kata kerja langsung. Yeah? Thank you very much for watching. I hope this will help you understand. And I will see you again in the next lesson. Bye for now.